dengan perjalanan seorang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tuan guru haji kalau ya Allah. Saya saja itu guru haji. Mudah-mudahan barokah kita berkumpul, barokah kita hendak belajar dengan perjalanan seorang aulia Allah. Semoga kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa ngaran ridha itu? Kita senang dengan Allah, Allah senang dengan kita. Itu maksudnya. Karena kita nih senang dengan ketentuan-ketentuan Allah, Allah senang juga dengan kita. Nah, berarti kita dapat ridha. Memang kita ada tahu apa kita yang diridhoi Allah itu ada tahu. Tapi ada ukuran. Artinya aku ini diridhoi Allah pada. Nah, bila hati kita ini ada senang, tapi senangnya tadi dalam keadaan yang menjadikan Allah senang, itu. Nah, juga kita senang ya Allah, tapi Allah ada senang, nah, itu lain. Apa jalan lain kita? Jini kan? Jable gak ada. Pokoknya kita senang, tapi Allah senang juga. Nah, itu ridho. Tapi mau kita senang duduk di warung, misalnya warung, tapi jangan menyalahkan warungnya lah. Kita kan mesti salah singgah, dan jelas Nabi malam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa tercurah kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Sayyidatina Khadijah. Dan bulan Ramadan adalah bulan Hausidin juga. 11 Ramadan. Tanggal Hol. Hendak di tanggal berapa mau holi, okay? Apalagi mau tahu setiap bulan baca manaqib Sayyidatina Khadijah, insyaallah dapat keberkahan. Karena situ adalah ummul mukminin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa tercurah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa tercurah kepada orang-orang yang mengikut jalan Rasulullah ila yaumil akhir. Mudah-mudahan kita sebarataan senantiasa dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan Allah awal merasakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Pertolongan atau rahmat Allah yang tercurah kepada kita itu melewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nih kawan dudukan dalam keadaan kebaikan. Intinya bila kita kawan menggawi nang baik atau kawan menjauhi nang buruk nang dilarang Allah, itu ngarannya syafaat. Lalu kawan merasa alhamdulillah dapat syafaat. Itu kan kawan merasakan. Nah, pemanfaatnya lalu ada merasa baik. Karena hanya ditolong, karena nang baik itu nang menolong, nang harap ditolong ini tidak tahu apa. Nah, itu. Ulun minta kelal, minta rebo, artinya datang ke sini. Nah, mudah-mudahan dengan niatan, artinya nak belajar. Karena
wabil khusus Anda Guru Haji Asnawi ini adalah sedikit angkat video mengirim abad pengasuh. Jadi anak tabarukan. Lawan di sini banyak alumni Pamangki Ibnul Amin. Ada ulun pak, nah ulunnya alumkus, nah ada alumnya ada alumkus. Guru itu buka jam berapa lagi? Wah, jam 6. Pas berbuka lah. Nah, acara kurang lebih ada akhirnya berapa jam? Seberapa? 15. Awalnya mengira. Ini jadi mana? Ulun khawatir kalau ada sampai ke situ tuh tutup. Terang lah. Kita halal. Jadi tujuannya mudah-mudahan hanya yang tabarukan lawan sampian. Dan niat menyambung tali silaturahim. Apa itu tali silaturahim? Tali kasih sayang. Baik yang ada hubungan nasab, hubungan darah, witan ke anak, mamarinan lawan ponakan, intinya keluarga lah kalau kesimpulannya. Nah itu secara nasab. Atau secara asbab. Nah secara asbab yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah tali silaturahim kita yang ada bakalan putus mulai di dunia sampai ke akhirat. Jadi bila kita nih bersayang-sayangan, hanya bercinta karena cinta. Jangan bercinta karena ada apa-apa. Nah, omai lah. Ini judulnya nih pencarian cinta di tengah hutan belantara. Oh iya, kata Rusdi. Hanya pencarian cinta di tengah hutan belantara. Berarti ngalih dia dari yang lainnya. Semamun hakun mencari, insya Allah ada aja. Tatamu lah kata yang penting cari lu cintanya nih. Udah kakak cintanya tuh. Kenapa? Karena kita harus dudukan di sini karena cinta. Nah tinggal kita aja lagi cinta kita ini ke arah yang dicintai Allah atau ada. Ulun juga. Ini adalah artinya pada zahirnya adalah qaul al-alim al-alamah tuan guru haji dia malah rasa nyaman itu jadi saya kayak guru pasar kayak guru di Peyong kan. Nah guru pasar insyaallah biar tak dia lah guru pasar jadi pada zahirnya adalah qaul al-alim alamah guru haji itu ada biasa dimaksud guru haji. Tapi pada hakikatnya adalah qaul kuitan kita masing-masing. Bisa qaul kuitan tergantung kenapa kan kita ingat. Kita datang ke sini, mudah-mudahan kuitan dapat terboat, berarti menjadi qaul bagi kuitan kita. Ingat lawan mamarina, semakin banyak nam diingat, semakin bagus tanpa mengurangi nilai ibadah. Karena pintu akhirat itu luas, makanya kada mau bersasakan. Ini nanti pintu dunia, lalu bakal kecil. Nah, jadi bila hendak lapar,
masuk di pintu akhirat. Bila pintu dunia bakal kalah aja. Namana nangaran dunia, rumah mewah kah, mobil megah kah, perempuan yang cantik, atau harta perhiasan, bukan. Nangaran dunia sesuatu yang menjadikan kita lalai buat mengingat Allah, itu dihukumkan dunia. Selendang ulun ini bila menjadikan ulun lalai buat mengingat Allah, berarti dihukumkan dunia. Ulun kada ingat lawan ampun selendang, kasa ulun misalnya naik. Nah, berarti itu menjadikan ulun lalai, berarti dihukumkan dunia saat itu. Jadi jangan khawatir, orang-orang Islam itu disuruh suci. Makanya ada kisah zakat, ada sedekah, ada infak. Berarti awalnya bersedekah orangnya kada suci ya. Nah jadi jangan gair baga orangnya anaknya kada kita senyaman-nyaman, jangan. Nyamannya jadinya semakin banyak nang nyaman, amunnya ada ilmunya semakin super. Asal ada ilmunya, amun kada ada ilmunya semakin nyaman, semakin bahagia, semakin lalai. Jadi kesimpulannya ilmu. Ilmu di mana andamnya? Di majelis ilmu. Nah, jadi apabila di kampung itu ada majelis ilmu, alhamdulillah. Jangan memandang siapa namanya bayangan. Pandanglah kepada apa yang sidin sampaikan tadi. Oh, fikih, tauhid, atau ihsan. Kalau orang kampung tasawuf, ihsan itu kalau di pondok ada. Nah, kalau di pondok ada tidak ada ihsan. Kalau di dalam kitab itu ihsan. Kalau di pondok malamnya ada. Nah, karena tasawuf itu isinya ada. Tasawuf itu isinya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang paling baik. Nah jadi di mana andaknya lawan guru, biarlah majelis ilmu. Jangan memandang siapa gurunya namanya menyampaikan anom katu harkan. Penting sidin jalur ilmuwan sidin itu nyambung gitu. Oh sidin belajar lawan guru pasar gitu. Nah guru pasar itu jelas juga guru sidin. Nah kayak gitu. Sudah, apakah yang sidin sampaikan empati yang berpikir lagi. Udah husnuzon aja. Orang bahari kacak mati. Ini bila kacak mati itu kan mau lagi lapas. Ini mau lapas tuh dikacak gitu. Itu bagaimana? Ya kalau gerak itu cari bila dikacak mati ya lah. Sebelum mencari cintanya kan. Ini tidak jelas. Dan sembilan ya lah. Kalau menyampaikan ke situ kemana memutar gitu. Jangan tak ayasin dulu. Bismillah kita kembali. Hala ya'ulu haula. Memang ada 3 makna. Haul itu maksudnya satu makna perputaran tam dalam 1 tahun itu haul. Perputaran tam itu sempurna. Misalnya 5 Ramadan, ini kan 5 Ramadan meninggal dunia. Sampai 5 Ramadan yang akan datang, nah itu haul namanya. Satu makna, itu memang haul itu ada 3 makna. Ketika orang memudahkan karena sebutin makna ya. Kenapa jadi sebutin makna? Karena 2 makna karena guru Rusdi belum mematahkan itu kemudian dari belajar itu. Perputaran waktu sempurna 1 tahun. Haul dipaham secara
syariat atau nampak atau secara nang ubah. Tapi kalau dipaham secara hakikat nangarang ol namanya naik turun hol naik ke atas turun hol. Nah disitulah nam yad'u lahu menjadi doa bagi kedua orang tuanya. Yad'u kalau dipaham dalam qaidah ilmu tasawufan adalah fi'il mudhari lil istimrar berkekalan. Jadi doa seorang anak tadi ada bahagia. Kayak apa nang kada bahagia? Berdoa terus ada. Naik dan turun nafas anak senantiasa menjadi doa lawan kuitannya. Seorang anak itu ada 3 kedudukan. Ini kembali kepada judullah mulut ke ulut juga. Jadi ulun mulai rumah niat sini belajar, mudahan kuitan lo diridhoi, mudahan guru ulun senang, mudahan Rasulullah himung, mudahan Allah ridha. Nah mudahan itu ada di hati ulun yang kita saling doa-doakan. Makanya ulun pada wanita situ sini jadi terjepit kan lah terus sih kawan. Kenapa artinya guru-guru di sini itu lebih berat karena ulun ini adalah anak belajar ke sini. Nah beda karena kalau dia acara di mana nih atau rajaban atau apa, nah itu kan datang dasar memang buat guru atau guru itu memang di situ anaknya. Nah kayak itu jadi mohon jangan disamakan kayak ulun ya. Nah artinya kalau guru-guru kan ada itu muliakan. Ada ulunnya hantar belajar. Kasihnya anak belajar, alhamdulillah, aku kumpul perhatian, itu. Yang pertama, seorang anak itu kedudukannya berbakti. Kalau di dalam kitab itu birrul walidain, ini berbakti lawan kuitannya. Kayak pegawaiannya orang yang berbakti lawan kuitannya itu. Cium tangan bila kamu, bepandir lemah lembut, atau garis besarnya aja setiap gawian yang baik maka sampailah lawan kuitannya. Biarnya tadi ingat lawan kuitannya kita apa terbang bahagianya. Ini luar biasa bahagianya. Hanya santri yang bisa terabang di sini dulu lah, banyaklah yang bisa terabang lah. Ya Rasulullah. Ini ulun belulun ini kan apa-apa lain dia yang tegang ulun yang tegang. Ulun ini anak aja nih. Anu perintah Anda aja. Artinya siakan tahu siang. Ulun ini himpong saking tinggi di dalam kata tahu. Karena tahu siang atau kayak aku jangan itu ya kain orang gitu. Udah sudah tinggi aja. Terus ayo aja lah. Yang penting kayak gini. Misalnya ngejar guru, naik senior ya. Jangan tapi lambat naik. Jangan guru aja. Kamu ulun yang naik karena kalau katulahan, kalau pian-pian kamu di bawah. Nanti lah guru nyuruh. Jadi, jangan berpikir awak kamu senior atau aja kah, pasti naik. Sampai separuh, pengakarangga. Urut. Ada sampai enggak sambilan. Ya sambungan. Tinggal sambilan. Tidak lambat lihat lo, tidak lambat deh. Oh, kuat. Belum padaan itu lambat, Allah sama juga kan. Kita kembali. Nah jadi
Bila gawian si anak nih nang baik inya sholat, inya puasa, walaupunnya kada ingat lawan kuitannya itu sampai kepada kuitan. Itu ngarannya birrul walidain. Tapi bila inya tak gawe nang salah sampai juga ke kuitannya, masih ada untung rugi. Tasabati orang lain sampai kakuitannya juga. Karena apapun gawian anak, yang baik atau kada baik itu sampai lawan kuitannya. Atau maaf, ini hanya renungan kaulun juga, menurut bisa anak juga. Amun sudah disekolahkan di pondok, lapaskah secara zahir jujur sudah lapas tanggung jawab karena sudah disekolahkan. Tapi ada pertanyaan yang kadang-kadang kita belum mampu menjawab, belum juga. Apakah sudah pas waktu ta'arufnya nih, kenalannya? Apakah sudah pas malam pertamanya? Itu jawabannya masing-masing. Jangan ada sahabat bisa lawan. Ini ulun juga nih. Jadi kadang-kadang kita menyalahkan anak bila anak itu salah. Kalau bina kita nang salah buat bibit, sekalinya ada kesalahan di mana aja kalau mungkin lupa berwudu, mungkin lupa ini nikmat nang dianugerahkan Allah. Ingat juga berwudu sudah, sholat sunat sudah sebelumnya. Ya, kalau cuma renung wudu kata aku bahari ini. Nah, itu. In what acok desdakan dari Imbah itu harta yang kita julung ke anak, apakah ada tercampur yang subhat atau yang haram? Ulun ke ulun juga ini kita kan merenung. Karena di sini ikrar kita hanya kita disuruh membaca kelakuan kita masing-masing. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dengan engkau membaca kelakuan masing-masing al-yawma 'alaika hasiba pada hari akhir itu sebagai perhitungan. Kalau kesimpulannya, namun pada hendak dihitung, kita hitungi berdahulu. Nah, hitung berdahulu jadi tidak dihitung. Ya. Cuma kita ini koler kata menghitung yang ampun orang jadi hitung. Tapi jangan membaca orang lalu ya. Karena kita ini sama-sama pada berdosa. Hanya jalan buat berdosanya aja yang berbeda. Contoh, ada seorang perempuan, ini hanya umpama, ngaran umpama itu iincaan. Makanya kayak ulun ini, ulun ini guguruan. Ini ulun jangan ke guru lain. Guguruan, ini kan guru wawadayannya oleh dimakan. Ini ulun. Jadi yang menurut ulun dia santai aja. Jadi jangan biasa-biasa aja ngel paman kah, sana kah, besar aja asal jangan guru. Apalagi mau abah itu di atas pada guru. Nah, atau kai, kalau di WA itu kan kai jauh, kai jauh. Kenapa jadi pian bagalar kai jauh? Karena juga bukan tanda-tanda itu laksana kayu gaharu. Kayu gaharu, nah pian lah. Kayu gaharu. Nah, ulun itu kawan jadi kayu jabuknya kan di antara gaharu itu sudah alhamdulillah. Karena ulun ini ilmunya kada sekolah, waktu sekolah itu lulus terus. Kepala lulus 3 tahun di Pemangke 3 tahun lulus. Jadi di Pemangke itu kan ibadah itu paham tapi ganti lokal ya Allah ya. Cuman barokah doa tanda-tanda guru artinya dijulungnya mikrofon gitu. Bukan karena ilmu ini lantaran barokah ini. Belum kasih ini 4 tanda Haji Saiful belum mungkin barokah guru aja berarti patuh lawan
di pondok anu aja cuma laos kada tamu. Yang namanya nyuruh mengikuti ini siapa? Anda guru-guru bukan sapian-sapian. Berarti nang harap tuh nang mengikuti mikrofon karena menyuruh mengikuti kan? Ini udah mengatur hati supaya jangan bahagia. Sidin bila menyuruh bela orang setelah seseorang tuh awal menjulungi mikrofon, orang tuh awal juga mengambil mikrofonnya. Berarti kita ada harap. Nah harap tuh nang tukang julungi. Nah makanya kedudukan seorang murid dibanding dengan guru itu hanya artinya lawan debu yang melekat di sandal sidin itu lebih bernilai, hanya lebih bernilai debu yang melekat di sandal guru kayak aja supaya seorang murid itu walaupun sudah menjadi ulama kelas dunia tetap kata kawa melampaui guru nama lajari aibu, karena tanpa aibu ada bakalan ada aibu. Nah, kalau kita baca kitab tinggal alif apa ya lah sebutin alif aja bang sedang melajari ayo sedang jangan tahu kan luar alif baca Fatihah tinggal alifnya kayak apa ya? Dulu bacanya alhamdulillah itu nanti tinggal leh madu tak saking ada hitamnya nih alhamdulillah ada alifnya. Nah, oh ya leh madu ya lah itu kan alhamdulillah leh madu lah soalkan sholatnya itu umpama. Jadi hati-hati lawan guru-guru itu jangan ada geretek baikkah sidin kadakah itu urusan sidin dan urusan kita. Urusan santri, urusan murid hanya mendoakan. Insyaallah barokah. Nah, jadi baik karena guru-guru itu masing-masing kelakuan. Ini bacatur bisa lah. Catur. Paling kadang ngerti catur lah. Bisa yang bakalan catur yang makan. Anak atau pion itu jangan hendak menuruti jalan laku kuda. Loncat juga kan deh. Apa aja? Tempat kuda boleh ada yang loncat. Itu kuda. Halang-halang juga. Oh, mana jujur tuh ya orang itu lajuk, jujur lah, jujur juga kan adanya. Di sini lajuk juga kan? Lajuk lah. Nah, ke kanan boleh, kiri boleh, maju mundur boleh. Atau mantri. Nah, anak hanya boleh jalan maju, pada boleh mundur. Jalan berkencong terkecuali waktu memukul juga. Nyapa berkencong. Jadi jangan hendak mengakhiri jangan hendak mengakhiri mantri. Si bimbang ya, kurang ajar kok bandaran aja ya. Sidin ajanan diumpati, maksudnya ada pegangan. Bebandir sidin, tapi hati belum tahu. Itu tetapnya bagi murid lah. Nah bagi guru ulang ayuang kayak apa mencontohkan itu. Nah jadi sama. Tapi kesalahan yang banyak kita lakukan adalah kita banyak beretek lawan guru nah pada pas. Dan guru itu mohon jangan ditanding karena hilang barokah di kalau sekarang. Apakah kelakuan sedikit urusan sedikit? Ada yang pamamayan, ada yang lemah lembut, itu masing-masing. Karena para guru-guru atau al-ulama itu warathatul anbiya, pewaris para nabi itu banyak. Mungkin sidin keras tawaris Nabiullah
Musa sekali pukul mati bangsa Israel. Nah, mungkin sidin sugih berduit, oh tawaris Nabiullah Sulaiman. Penggaringannya gurunya kurang apa itu penggaringannya? Mungkin sidin tawaris Nabiullah Ayub. Al-ulama warathatul anbiya. Ada nang keras, macam-macam. Ada nang sugih, ada nang miskin. Saya 2 periode 5, 10 pas insyaallah. Nah itu yang pertama birrul walidain sudah yang lain. Pokoknya bila kita gawian baik sampai lawan kita, bila kita gawian kada baik sampai juga. Berarti kedudukan kita bisa birrul walidain, bisa uququl walidain. Nah, jadi ada untung, ada ruginya, ada plus, ada minus. Paham nggak yang plus minus? Ada berujung, ada rugi. Yang kedua adalah qurratul ayun. Kita bila melihat kita atau mendengar ngaran kita, hati ini himu. Itu qurratul ayun, kedudukan si anak. Nah, mereno kita, insya Allah, nah, kita ini dudukan di sini ya Pak. Kita tuh himu melihat. Nah, berarti saat ini kedudukan kita adalah qurratul ayun, insya Allah. Kalau birrul walidain, insya Allah sudah. Nah, insya Allah qurratul ayun, karena kita himu. Mana anak kita? Tuh anu jangan anu berbuka di langgar. Ya alhamdulillah. Aku dengan ada puasa bisa, itu bisa. Jadi jangan dituruti kulitan, bokong jangan ada puasa. Sidin apa? Bukan anak. Itu contoh adalah. Jadi seorang anak itu bila kulitan ada puasa harus lebih semangat puasa. Bila kulitan masih lalai dalam sholat, anaknya harus semangat. Seorang anak itu harus wajib menjamin kulitannya. Amun hendak dijamin anak kita, jamin dahulu kuitan kita. Apa kata Rasulullah? Al-Qamal atau seumpamanya aja. Birru aba'akum tabirruhum abna'akum. Berbaktilah kalian lawan orang tua kalian, kata Rasulullah. Maka anak-anak kalian akan berbakti lawan kalian. Makanya mulut tak boleh melihat anak mulut. Anak ulun tuh 5 yang ada, cuma 8 misalnya nih, 3 kulit dulu tinggal 5. Jadi dari yang 5 itu nah ulun itu kumpulkan kali 5-nya, saya kumpulkan kelakuan ulun. Ada yang parajuan, ada yang penyarikan, ada yang panggapan, ada yang tabaik. Kalau digabung kali 5-nya kelakuan belum selingkungan. Jadi tak boleh nabi ya, tidak tahu ya, dia anak dia. Ya ada. Ada dia anak. Ini ulur ke ulur. Nah makanya apabila minta akan baikmu, kayak ulur ke kubah, ulur bawa baju sukoto. Jadi ulun menjulungi anak itu pada mutlak nang Tuhan pada hulu. Ulun itihi namanya nang tina paling baik kelakuannya. Nang tina santun. Itu dahulu kan walaupun tano. Karena bila nang panarasan sudah tahu apa panarasan, julungi baju pada hulu. Pada lincainya nang tadi ini lagi. Nah itu rumus. Salah satu. Lu hanya berbiasa aja, jadi bila dia merasa nyaman, kaki ada di pasir kayak apa. Tapi tidak renungkan kaki, terus saya mintakan lawan guru-guru atau apa. Jadi lu dahulukan namanya nang pina baikan, walaupun kan dahulukan. Nama kuat. Apa yang dahulu? Anar mamanya.
Tapi dirasa pulang bila pina apanya pangarasa, betul dulu. Apanya? Kalau panggilan ya Rasulullah. Nah tuh awalnya kena pian. Nah jadi dirasa bilanya kita nih rasa aku aja lawan bini ini rasa penyarikan. Nyelalat yang acil-acil sadar daripada penyarikan itu bukan pada sayang mah. Cuma kata kau mana? Di sana nak kau mana? Sayang kalaunya jadi kalau acil-acil malah ikut di mamanya bukan pada sayang cuma pada kau meren. Atau di binian nampak mamanya lawan laki kita jangan dipaham pada sayang itu sayang. Jadi bila ada bisi bini pak mamanya bersyukur kenapa pak buruk itu melarang bunyi. Buruk karena tutup ada sih bunyi turun harga. Mohon maaf ibu-ibu lah supaya kita ini bahagia aja itu. Kami di sini pamamanya kan, ya alhamdulillah. Artinya semakin banyaknya pamamai itu semakin menjadi nilai ibadah bagi seorang laki-laki. Ini Umar gini mamai bini sini, Amirul Mukminin ini sini. Nah itu aja. Yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu. Seorang anak yang senantiasa mendoakan lawan kuitannya. Kayak apa yang senantiasa mendoakan? Apakah berdoa Rabbi wirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Ada bahagia. Jadi naik dan turun nafas si anak senantiasa ada lalai daripada Allah dan Rasul. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bahasa berbunyi tak, karena zikir nafas itu ada berbunyi. Bila berbunyi zikir lisan. Jadi zikir nafas itu naik sorangan, turun sorangan. Ini baik, naik turun. Tapi naik dan turun tadi senantiasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahasanya tak. Jadi kita dudukkan kayak gini. Walaupun hati kada ingat lawan Allah, dihukumkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang penting bila kawan di bintangan yang baik, ya sudah terus. Nah, atau hu Allah, dan misalnya tak hu Allah, bisa boleh. Supaya menghadapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja. Allah. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Huwallahu Allah. Nah, Allah. Ini baik. Berpandir kayak biasa, ini itulah berpandir kayak biasa. Tapi kada lalai itu jangan dipahami ini bukan hinit daripada akuan yang lain daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu arti hinit. Arti kosong itu isi, arti isi itu kosong. Ini berbeda. Jadi nangaran kosong itu bukan kosong kayak kita, kosong daripada yang lain daripada Allah dan Rasul.
Nah lalu kapuitan sebelum itu kan ke Allah, sebelum ke Allah nah tanpa melewat kuitan kada awal dahulu jalannya tuh kapuitan. Nah jadi dikirnya apa? Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Awalilah segala sesuatu itu dengan Bismillah, akhirilah dengan Alhamdulillah. Itu dikir nafasnya kapuitan. Kalau ke guru sama Bismillah, Alhamdulillah. Kalau panjangnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Awal mengangkat awal. Kan Bismillah, Alhamdulillah. Tentang kejadian, wahai guru, ada bisa Allah membaca. Kan tuh kan guru. Alhamdulillah ada insyaallah ada Yasin. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Cuma baterainya nggak juga kena lambat kan dia boleh. Kita kembali. Jadi Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Di dalam tafsir, ada nanda tafsir Jalalain. Nah kalau ini tafsir Jalalain, tapi kalau tafsir Jalalain, jadi atau tafsir Ibn Katsir, setiap yang menyerahkan sesuatu kepada Allah dan pengasih penyayang maka aman. Bismillahirrahmanirrahim. Dirahkan berikan serahkan kepada Allah dan pengasih penyayang maka aman. Aman. Nah guru-guru doakan sedih. Jadi jangan tanya berapa cinta kuitan kita lawan kita, tapi tanyalah seberapa besar cinta kita lawan kuitan kita. Jangan tanya berapa besar cinta guru kepada kita, tapi tanyalah seberapa besar cinta kita kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita itu seberapa lawan guru. Kalau kuitan, kalau lawan guru ini naik kepada para wali-wali. Nah latihan kena laki ke bini ke laki, kemudian dibalik pertanyaan. Jangan tanya seberapa besar cinta bini kepada kita, tapi tanyalah seberapa besar cinta kita kepada bini. Jadi lelakian bagi bini yang gitu juga, bagi kuitan ke anak, anak ke kuitan dan sebaliknya, anak sebagainya. Nah kalau ke Rasulullah, Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah, Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Yang terpuji di langit, yang terpuji di bumi. Sa'alaman yang paling bagus Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hendak melampaui lagi. Siapa yang bagus? Rasulullah. Al-Islam, siapa yang Islam? Siapa yang ma'rifah? Ada alif lam itu siapa? Rasulullah. Al-Iman, siapa yang beriman? Rasulullah. Al-Ihsan, siapa yang ihsan? Rasulullah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berlomba-lombalah supaya ahsanu amala. Sepaling baik kalian, ahsan itu sepaling baik. Siapa? Rasulullah. Ada lagi yang lain daripada Rasulullah. Nah, hingga situ aja bertahan. Allah kata Imam Busiri di dalam Qasidatul Burdah, wa waqifuna ladaihi 'inda haddihim min nuqatil 'ilmi aw min syaklatil hikam. Wa waqifuna bertahan bersatu ladaihi di sisi maqam Rasulullah, 'inda haddihim para Nabi dan Rasul. Itu para Nabi dan Rasul. Jadi sampai Rasulullah aja bersatu. Min nuqatil ilmi, dari setetes ilmu, atau min syaklatil hikam, atau seberkas ilmu rahasia. Nah, jadi jangan ada melampaui daripada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muliakanlah segala sesuatu itu karena Rasulullah. Bila belum tahu karena Rasulullah, karena kuitan. Kenapa jadi hakun hadir sini? Mudah-mudahan kuitan dapat ridha Allah.
Kenapa jadi akan menginfakkan sebagian harta? Mudahan kuitan ridho. Kenapa jadi barana dimamai laki? Mudahan kuitan diridhoi Allah. Nih, nah, jadi kesimpulannya yang pertama birrul walidain. Jadi apapun gawean anak itu sampai ke kuita, bila yang baik sampai juga, bila yang buruk sampai juga. Jadi bila sayang lawan kuita dibaiki kelakuan. Bila yang ada sayang lawan kuita silahkan berbuat yang kada baik. Tapi dosa yang dirasakan Allah sebelum meninggal itu adalah salah satunya dosa durhaka lawan kuita. Bila kita durhaka lawan kuita, karena anak kita mendurhakai juga lawan kuita. Amun kada bisa anak kan, karena anak kemanakan. Kada bisa anak kemanakan kan, anak kurang. Udah dewani lawan kuita, oleh rela bini, jangan minta maaf. Nah, kedua qurratul a'yun, kuitan bila memandang kita, melihat kita himu, nah itu qurratul a'yun. Kalau yang ketiga, waladun soleh, yang naik dan turun nafas mereka senantiasa menjadi doa. Bahkan orang-orang yang sudah di birrul wali'a, di waladun soleh ini, mereka misalnya nih kelakuan masih ada baik, minimal mereka berani, tapi bukan menentang Allah, bukan, habis jalan. Ya Allah ya Rabb, seandainya abah mama hamba itu mendapat adab dari Engkau, mohon angkat, mohon kumpulkan dengan kekasihmu Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar bahwa ada dengan paling andalakannya, gawian banyak larut, ibadah pemoler. Lalu kenapa sekalipun hamba sebagai anaknya engkau masukkan ke dalam neraka? Bukan wanita, ada lagi yang dijamin akan. Nah itu merenungai kita wanita kadang. Alhamdulillah, dibilangnya belajar ada disanguni, jangan mengeluh. Pondok dimamai guru jangan sari. Nah kata aja saya ya. Nah ulun minta halal, minta ridho lawan sampian sabarataan. Mudah-mudahan kita sabarataan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun sudahi dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.